Shalom, perkenalkan nama saya Lima Udur Panggabean. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan, kedua azas tuturi handayani, ketiga azas belajar sepanjang hayat, keempat asas kemandirian dalam belajar, kelima kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang diselubungi oleh pendidikan secara keseluruhan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah manusia sebagai makhluk pembelajaran, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Yang kedua, asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani ini adalah inti dari asas pertama yang menegaskan bahwa setiap manusia atau setiap individu memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi, jika kita pernah diatur oleh seseorang dengan semena-mena, kita dapat menegaskan kepada seseorang itu bahwa asas tuturi handayani menegaskan saya memiliki hak untuk mengatur diri saya sendiri. Tetapi kita jangan lupa bahwa meskipun kita mempunyai hak untuk mengatur diri kita sendiri, tetapi kita harus tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa kita ini. Ketiga, azas belajar sepanjang hayat. Azas belajar sepanjang hayat ini adalah suatu konsep ide, gagasan pokok yang berlangsung dalam diri individu atau dalam diri manusia. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan. Seperti yang kita ketahui, seperti kita saat ini, kita belajar contohnya kita di kampus, di sekolah. Jadi, asas belajar sepanjang hayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bukan hanya di sekolah atau di kampus saja kita belajar, tetapi dimanapun dan kapanpun kita dapat belajar. Itulah pengertian dari azas belajar sepanjang hayat. Kemudian, azas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar ini diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh keinginan kita sendiri atau pilihan kita sendiri dan tanggung jawab dari pembelajaran. Maksudnya di sini, belajar itu bukan karena dipaksa oleh seseorang atau karena memang kita lagi dalam studi sekarang atau lagi dalam bersekolah, bukan karena itu. Tetapi belajar maksudnya di sini itu karena dorongan dari diri kita sendiri dan kemauan kita sendiri. Kemudian kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian ini seperti kita belajar melalui modul, paket belajar, atau pembelajaran berprogram, dan sebagainya. Supaya kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian ini berlangsung dan terlaksana, maka lembaga-lembaga pendidikan, terkhususnya itu sekolah, harus didukung oleh suatu pusat sumber belajar atau yang biasa disebut dengan PSB. Di mana PSB ini memberi peluang tersedianya jenis sumber belajar. Di samping bahan pustaka yang ada di perpustakaan, seperti rekaman elektronik, ruang belajar, sebagai mitra kelas. Jadi, supaya kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian ini berlangsung dengan terlaksana dan baik, maka sekolah, ini terkhusus untuk sekolah, harus didukung oleh suatu pusat sumber belajar yaitu PSB. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom.